Nah, sini. Nih ada yang ngirim daging guys. Ini salah satu anggota PPSI-nya. Ini apa ini? Ini melting Wagyu KW. Wagyu KW maksudnya? Kayak Wagyu buatan gitu loh. Ini tenderloin, melting. Kalau ini yang produk kita nih. Ini produk teman. Nah, ini produk kita sirloin. nih. Wow. Jadi usaha ini? Iya Pak. Betul. Di Bekasi ya. Bekasi tetangga dong? Tetangga. Di Bekasi kota saya. Iya. Sapi-sapinya tuh? Ada yang USA, ada juga yang Aussie nih. Ini kan kayak Black Angeles. Dia udah dipotong-potong. Wow. Nah, udah siap. Gitu kita barbekyuan. Nih kayak sirloin. Iya, keren banget. Nih tenderloin file. Kita juga kan sapi apa aja nih? Sebagiannya kan Australia, USA, sama New Zealand. Guys, kita ini kan kita supply ke toko Hijrah Food. Nah, sama Hijrahnya dikemasin, jadi saya ambil. Oke. Mau nanya dong, kita tuh kalau ngemas daging itu kayak kemarin Idul Adha tuh. Betul supaya awet seperti itu di gimana? Vakum pack kayak seperti ini. Oke. Lalu dibekuin jangan sampai lembek lentur begini. Nanti dia kalau udah lentur kayak gini berubah warnanya. Jadi harus beku. Kena udaranya. Oke. Di vakum pack dulu baru dibekuin. Ya. Kemarin kita sih dipakein plastik, tapi nggak pakai vakum. Ya itu percuma, dari sebulan aja udah berubah warnanya. Kalau di vakum begini bertahun-tahun pun awet. Oh, jadi harus divakum ya? Betul. Sesep gitu. Oke, tahun depan berarti kita harus divakum. Kemarin cuma plastik, tapi plastiknya tertutup sih. Tapi emang nggak tahan lama kalau seperti itu. Kan ada udara di dalamnya. Harus kedap udara. Oke. Pelajaran tuh berarti tahun depan ilmu lagi. Ya, karena kita kan kurban kemarin tuh harus dikirim ke daerah mana sampai 700, 1000, 1500 kemana-mana. Kan nggak cukup sehari 2 hari toh. Jadi harus dibekuin dulu. Berapa hari bekunya? Vakum bekuin 1 hari juga cukup. Nanti beku ini kan nanti cair laginya warna tetap merah gitu loh. Oke. Kalau di vakum, tapi belum dibekuin, nggak masalah. Langsung kirim nggak apa-apa. Yang penting vakumnya itu. Vakum dulu baru bekuin. Jangan beku dulu baru vakum, jangan, itu kesulitan vakumnya. Jadi lembeknya dulu nih, udah chill kan, lalu divakum baru dibekukan. Bisa bertahan berapa lama? 1 tahun pun kuat, asal beku terus. Oke. Seperti itu. Berarti harus divakum kayak gini ya, sup gitu ya. Oke, tahun depan nih guys, karena PR-nya gitu kayak kita terus sebelumnya kan cuma di plastik doang, terus kemarin di plastik tapi ditutup. Cepat bau karena kadar suhu daging itu panas, jadi dia nanti jadi darahnya tuh hilang. Udara itu juga. Jadi kayak cairan putih gitu. Jadi asam bau. Iya. Seperti itu. Siap. Berarti pelajaran guys ya. Lu pengen Idul Adha cepat-cepat bisa lama ya. Nih, kentang sosring, kita juga jual kentang juga. Di mana ini tuh namanya apa? PT Bulls Indo Pratama. PT Bulls Indo Pratama. Bulls Indo, Bulls Indo Pratama. Ada IG-nya? Ada. Udah oke guys, follow IG-nya ya. Sip, kalau gitu thank you Mas. Ini buat saya. Iya. Ya berarti harus bener follow dan pesen guys ya. Pesen semuanya ya. Ini masukin. Dan masukin ke freezer ya. Kalau barbekyuan berarti tahun baru bisa, karena ini bertahan 1 tahun. Aman, bertahan 1 tahun. Thank you ya. Iya. Bulls Indo Pratama. Oke. Thank you. Itu ada orang baik yang nitip sembelih di sini juga gitu. Jadi ya. Dan senengnya kan sapinya macam-macam tuh.
Kayak kemarin sampai ada madrasin kan, baru juga saya ketemu Madura, simental. Dan semua jenis ada. Dan kita bisa, nah abis itu biasa sama Mas Hermawan dibandingin tuh daging per daging. Limosin gini, simental gini, Madura gini, Bali gini. Dari hitungan beda-beda. Pasundan, dia kita bahas itu. Wagyu, sebenarnya kan ada Wagyu juga. Yang bagus apa jadinya kemarin? Tetap lokal. Bali, ya? Bali, Madura. Dagingnya Pasundan. juga lebih merah. Dagingnya Lebih merah. Iya, Bali, Madura. Di kontes ini kelas baru itu ada Madura dan Bali. Sebelumnya tidak ada. Karena kita melihat sapi lokal harus naik juga. Itu tuh. Solo ada itu. Betul. Madura satu, kita bikin Bali kelas satu. Bali campur sama Kupang ya? Iya. Jadi Bali sama Kupang satu kelas. Itu rasnya sama. makanya aku ini banget Nge-branding supaya ya. supaya naik ya. Makanya yang kemarin Bali sampai sapi Bali sampai habis kan. Makanya yang tadi Bali udah tanduk gitu, ukuran Bali juga tinggi, gede, plus tanduk plus albino. Unik banget. Dari di truk aja udah banyak yang nawar, turun nawar gue bilang enggak. Gitu. Dari kami nih asosiasi ini memang ada rasa kapannya sapi itu bisa seharga ikan koi, seharga burung merpati, padahal ini sapi ini untuk ibadah loh. Iya. Cita-cita kami gitu Iya. biar harga mahal itu justru nggak dinikmati sama peternak besar. Iya. Ini sampai kemarin saya bikin lagu ngedadak yang semangat berkurban. Beli HP, nyicil HP, nyicil motor, mati-matian. Anak kurban, lu banyak pertimbangan. Itu kan kalau saya ke sesama pecinta hewan, lu beli anjing aja lu ratusan juta lu nggak mikir. 1 miliar aja lu beli. Masa ini buat itu sampai? Ya juga ya gitu. Kucing miliaran coba. Ini kendaraan akhirat. Nah itu, makanya itu kan pesan itu nih aku ituin terus. Kendaraan akhirat. Dan balik lagi ya, memang yang kami sangat senang itu dan sedih pastinya ketika petani itu dia punya kebanggaan sapi besar dibeli sama orang. Misalnya contoh kayak Wisanggeni kan yang dulunya sama Joko Benggolo kan besar, tapi dia punya, kami tahu nih sapi ini dari si petani ini loh. Iya. Kebanggaan buat dia. Sapi saya yang selama ini saya rawat itu dibeli sama Irfan. Iya. Meskipun Irfan belinya sama Joko Benggolo. Iya itu alhamdulillah. Jadi kami tahu nih struktur apa asal mulai ini sapi, runutannya, dan itu ya yang sekarang membuat sedih itu di dunia sapi adalah ini yang membuat miris ini sharing ketika sapi itu sakit dan dipotong oleh jagal. Wah itu belinya suka-suka dia. Iya, ini kayak kemarin kita pakai profesional banget sampai kita tuh dasarnya aja pakai karet biar gitunya gak sakit ya. Gitu. Pas titip ke masjid, aduh, sampai gue sama Mas Hermawan, itu kan kita harus ada standarnya, nah itu makanya pengedukasian itu tuh, aduh. Belum lagi si pisau gini, nih sapinya. Seko. Ada. Iya. Oh di sini mah adab banget. Di sini kan pakai ngegesnya pakai forklift kan. Kalau di gitu-gitu kan lama, pakai alat berat. Oh yang kemarin ya, itu ya. Itu sini baru sapi sana masuk. Jadi sana nggak menyaksikan. Ya. Sampai kemarin ada kelupaan ini lagi diangkut, sapi muncul, anak saya yang protes. Ayah, cucu bisa lihat ya. Jadi standar itu anak-anak saya memahami itu ya? Memahami. Itu dia lihat gini. Jadi benar harus mereka tutupin biar gak kelihatan. Yang lain pakai gorden dan gitu. Adab hewan gitu kan. Hewan. Ya. Memuliakan. Ya, hewan yang mulia. Nggak boleh lihat sapi so, nggak bisa menjadi potong gitu kan. Tapi sekarang udah orang-orang mulai pelihara berapa hari sebelum hari H. Kan gue, ayo lu libatin rasa. Ini anak lu gitu. Iya. Banyak kak. Lagi ya. Apalagi kalau peternak yang kecil menang kontes tuh, kami melihat langsung. Iya. Dan ketika langsung ditawar sama para pemain besar, Wah itu happy-nya happy-nya luar biasa. Iya.
Nah, itu Apalagi besok misalnya ada datang ditawar sama wih, itu pasti mereka ngomongnya tuh udah kemana-mana. Karena mereka melihat terdokumentasikan dengan indah. Betul. Sampai endingnya pun gitu. Mereka happy itu. Dan itu bakal rame tuh as kampung tuh. Iya, iya. Tiba-tiba mengang kontes terus masuk nawar satu tersebut tuh. Tuh sekampung ini mereka saya. heboh semua itu. Iya, lagi ngebayangin nih. Irfan gak usah beli saja. Foto dengan sapi mereka itu Udah kebanggaan. heboh semua. Iya, Pasti iya. kebanggaan buat mereka. Karena ya desa Iya. Iya. Ya kemarin sapi yang mana ya? Yang mana ya? Si Matilda ya? Oke itu ditawar-tawar nggak mau. Sama orang nggak mau pokoknya. Sama masyarakat mana aja nggak mau. teman-teman Lampung ketika disatuin sama Irfan Ya. itu kebanggaan buat mereka. Ya, alhamdulillah. Dijadiin apa tuh kalau di Instagram itu thread ya, disematkan. Sematkan. Iya. Di Boyolali kemarin ada pendet Brahman. Mas, aku siapin buat Mas Irfan 2 tahun ke depan ini ya. Tidak akan ke lain hati ya. Iya. Saya balik gini. Pokoknya ini siapkan Iya, sekali iya. depan itu. Sampai gitu, Sampai gitu. sampai tukeran nomor telepon terus aku gini. Siapa tenang tak jaga Mas, tak jaga. Tak jagain gitu. Iya. Makanya saya tuh dulu waktu ngeliat Mas gerakan. Hermawan, Mas Her, sapi mana sih Mas yang ditawar-tawar nggak mau, enggak. Aku datang monggo. Matilda bukan ya? Bukan. Yang mana Mas? Jepri. Di Jepri. Boyolali. Bukan. Lampung juga. Yang itu ya, yang albino toh? Albino, PO Albino. Iya. Pak albino. Penawaran 2 tahun sebelum kita datang sudah nyampe 50 nggak dikasih. 55 enggak, aku 55 enggak. Sapi yang dijual dengan harga 300 dengan dibeli Irfan 50 beda. Kami mohon maaf beda. Sampai kapan pun deh. Dan saya berani taruh. Petani kalau disuruh milih mau milih yang mana, saya udah tahu jawaban. Kalau penyampaian tadi kalau dibeli Bapak itu harganya mahal, saya iakan. Tapi yang murah banget saya iakan juga. Karena saya pernah jadi posisi di mana ketika pasaran sapi itu harganya 50.000 per kilo waktu zaman potongan Om. Itu rata-rata penawaran 49, nggak dikasih masih itu dengan 50.000, satu kandang. Tapi begitu dia tahu kalau yang beli setiap farm 47 tak kasih deh, 48 nggak apa-apa. Kebanggaan. Satu kebanggaan, yang dua kepercayaan. Karena di dalam transaksi sapi itu pasti kita paham lah Om. Iya. Jarang yang punten notadon. tidak satu payment tidak sekali simple saya. Iya, tidak ada itu juga. Beda dengan punten mungkin peternak-peternak besar yang sudah punya kepercayaan dan branding. Misal kayak Bosken, misal kayak Pak Firman, lagi Bapak gitu misal. Kita belum beli sapinya itu udah payment. Iya. Gitu. Jadi, artinya mohon gitu ya Pak ya. Iya. Dengan kondisi pasar sekarang yang diuntungkan adalah orang yang punya kepercayaan. Itu pendapat saya. Karena nomor 1 malah ya. Betul memang Bapak kalau beli sapi mahal. Tapi sapi yang seperti apa dulu nih? Gitu loh. Dan punya siapa dulu nih? Gitu. Kalau punya Setia Farm yang murah-murah aja ya. Kalau punya Margo Lembu, dia tetap murah aja standar. Tapi mungkin kalau kita belinya di petani, walaupun dikasih murah, kita kepengennya bayarnya mahal. Monggo. Iya. Karena itu salah satunya terdokumentasi dengan indah. Tapi sama kepuasan juga dia. Gitu. Kalau di petani, ya walaupun kita dikasih harga murah, tapi kalau memang Udah. kayak Iya. ya maunya kita mahal aja gitu. Tapi ini bukan soal mahal sama murah sih. Ini soal kualitas. Apalagi ini berbarengan dengan bulan Asyura. Suruhannya agak ini ya. Karena ada tradisi Jawa itu Jawa ya. tidak boleh ada hajatan, tidak boleh ada Oh iya. transaksi, ada euforia gitu, pesta-pesta di. Jadi untuk kebutuhan Dulu ya? Apa yang sini apa? tangan, apapun itu pasti menurut. Di Lampung kayak gitu nggak? Iya. Beli sapi juga kan? Jawa Barat juga kayak gitu Pak. Enggak terlalu kayaknya kalau untuk ini ya. Tapi kalau di Jawa, Kalau kenal. Betawi sama ini apa kayaknya malam bulan Muharram bagus ya ya. Dianggapnya gitu kan ya. Iya. kalau di tempat kami ada yang bilang pantangan juga beli sapi. Iya, nggak boleh belanja sapi intinya.
kalau bahasa orang tua dulu tuh, kalau di bulan Muharram Asyura itu tidak boleh ada peristiwa berdarah. Motong sapi kan berdarah. Ya. Melahirkan pun, mohon maaf nih ya, ini ngomongin orang dulu. Melahirkan pun kalau bisa jangan di bulan Asyura. Terus gimana? Itu kan puasa Allah. Ya kan bisa diperhitungkan dulu gitu. Tak bikinnya nih itu dari bikin pembuatan. Ya, itu di Jawa seperti itu sih ya. Kalau bisa diundur gitu. Dan ini adalah pantangan orang Jawa bepergian. Yang bepergian. Iya, diundang. Mas Arman juga. Iya, 1 Muharram ya. Tapi kan bepergiannya Ya, bukan bismillah untuk kan. hal yang positif. Bismillah. Untuk hal-hal yang negatif ataupun berpesta. Bismillah. Jadi yang boleh punya acara itu kalau bulan ini cuma orang-orang berdarah, orang Katong, Sultan. Kebobole kemarin ada JR-nya gitu ya. Iya. Gue sampai ikut deg-degan loh. Gue ini, tak pinjemin aja Bella Berry. Nggak bisa tuh. Udah kirap, satu itu dong. Solo. Ini juga Malam tadi satu. malam kirap, Malam kirap. Malam. Jogja apa lagi? Lancar tapi ya. Lancar. Harusnya tadi keluntungnya itu harusnya dimandiin itu. Iya, kelentang-kelentang gitu ya. Harusnya. Serius mas? Tuh 11 mas. 1.200. Itu sama kayak pohon ini misalnya. Keluntungan itu? Yang tadi ya, itu dari Mas Herman itu Itu di Pegadaian masih bisa ada harganya, Om Firman. Karena kuning apa Itu mak? tahun 17 mas, 12 mas ya atau 17 mas aja gitu. Wow. Itu nggak ada pedagangnya. Itu yang punya kakek-kakek warisan. yang si Tapi itu sampai kelentang-kelentung tuh kan dia ya. Gara-gara itu Yang buat namanya tadi. kelentang-kelentung. Yang buat khusus yang tadi di sini. kelontang sampai kelontang. Iya. Makanya sampai aku kemarin kelentang-kelentung kan. Kelentang-kelentung. Kita dapat hilang Merapi itu, Pak. Bos Ken, kentang-kentung. Dititipkan tapi kita kayak barter, kita ngasih apa gitu. Mahar ya. Nggak ada harganya. Ada harganya ya. Ada di sini ya sekarang ya. Makasih loh Mas. Tak rawat. Makasih juga. 17 mas Ayun. Iya, itu bisa berkeringat kok Mas Aldi. Tapi bukan keringat maksudnya terus mistis gitu enggak. Maksudnya karena itu perunggu tua, jadi kadang mengeluarkan kayak cairan warna hijau gitu. Oh iya, itu sebagai kayak mungkin karatnya dia. Iya. Dan kalau di adat Mandiin lu. Jogja itu harus dilaraskan setahun sekali. Cara melaraskan itu dikasih makan dengan batu kapur dan dipendem selama ya kalau harinya bebas, tapi minimal 1 minggu, maksimal 2 minggu. Nanti biar suaranya lebih bagus. Nah, ini gimana? Udah kirim videonya? Kejauhan. Jauh. Kalau itu kan cuma buat bagusin suara sih Om. Ya coba kita lihat dulu ya. Sama kayak punya Lagi di- Soima ini tuh yang apa namanya? Gong gitu Nah ya. kalau ngobrol sama Mae pasti nyambung kalau kayak gini. Iya. Dilaraskan bahasanya. Dilaraskan. Bukan bukan diisi apa saya nggak paham dilaras. Ini asli semuanya. Energinya beda ah. Makanya ketika masuk ini ketenangan itu mohon Iya. maaf ada. Alhamdulillah. Maksudnya Auranya ya. Wow, sini Habib penghafal Quran semua. Pada kesini. Iya, ngumpul sini. Teman-teman segala macam. Kalau bulan Ramadan di sini tau Om, vibes-nya beda lagi. iya dah. Itiraf. Enggak. Jadi kalau yang tahun kemarin waktu ada Hafiz itu nggak kuat saya di sini. Karena Udah, yo. lulu. Saya merasa kalau saya tuh masih di bawahnya mereka jauh gitu. Habis semua. 30 juz. 30 juz masih bocil-bocil loh. Iya. Udah habis semua. Iya. Habis semua. Karena Sini. mereka belum balik, Pak. Belum balik. Ya, gimana Kalau mereka kebanyakan belajarnya? mereka belum Itu ya beda-beda mereka. Itu gimana belajarnya anak-anak itu ya? No, saya di atas itu. Nah, dapat berapa juz? Udah 30 Kak. Dari umur udah sana lanjut jalan di sini gitu. Ada yang ngapalin 30 juz cuma 8 bulan. 30 juz 8 bulan. Di bawah naungan Bapak. Terus itu Abi Hidayat. Wah, Ustaz Adi Hidayat datang sini bawa mantan rektor Al-Azhar dari Mesir. Selevel menteri sini. Ya itu yang tadi di itu kan tadi ada satu burung. Ustaz Adi Hidayat. Terus ikan belut. Kita sadar pas di video kok ikan pada gini-gini. Itu sih masuk kita gini. Mereka datang aja udah kayak ya masya Allah kayak rombongan malaikat lah.
Ya. Auranya beda ya. Iya. Kalau beliau sedang memberikan tausiah tuh halaman sekian ini sekian. Iya, iya, apa banget ya. Gimana? Selain surat, coba buka halaman sekian, baris sekian. Ya Allah. Dia bisa main tenis meja sambil murojaah itu kiri kanan lagi. Dia bisa kiri kanan. Masya Allah. Tego banget. Dari otak kiri, otak kanan, depan belakang jalan. Masya Allah. Sudah ada ini ya, pengolahan daging kerbau. Apa namanya? Yang alana ya. Alana. Dan dia potongnya Islam. Alana apa? Mereknya. Nama pabriknya itu, usahanya. pengusahanya itu tempat pemotongan kerbau, tapi sapi nggak boleh di sana. Itu Alana, dia menggunakan sistemnya Islam. Syariat Islam. Itu Di mana itu? Di India. Di India. Dan itu dia hampir sehari itu bisa ribuan ekor yang Karena dia tidak sapi. tidak sapi. Dia kayak gitu Tapi bau ketek banget tuh ya. Banget. Bau kerbau. Banget. Saya kan Enggak. saya Ke ada kebo satu. ini mah nggak berbau. Kebo saya mah. Banget. Jadi ke kebo ini kayak Saya ada satu. Wah, saya pisahkan dari yang mana? sapi. Yang India. India. Dari bos kenjo. Iya kan? Dimandiin pakai sabun, Pak. Udah pakai sunlight. Sama Om. Tapi nggak orangnya nggak kebun. Bahkan ke Nggak tangan paham. kalau udah nyentuh pun tetap baunya Betul. masih melekat. Tetapi anehnya ketika dipotong daging, hampir sama dengan sapi, nggak jauh beda kan? Kami yang membuat senang lagi tahun kemarin, kami dikasih kepercayaan pemerintah itu. Jadi ada bantuan presiden itu at least sekitar 1.000. Asosiasi diberikan kepercayaan hampir 400 lebih. Dan itu kami share ke semua peternak termasuk kecil itu bangganya minta. Bahkan ada sampai petani, siapa yang bilang ceritanya? Bosken atau siapa ya? Mantri A, 20 tahun dia miara sapi, nggak pernah dilirik sapinya sama. Ketika kami berikan, nangis dia. Siapa ya? Bosken ya, Lampung ya? Bosken. Senang lah A. Jadi Cuman kita juga happy juga ya. happy ya. Antusias tahun ini dibandingin tahun lalu lebih dahsyatan tahun ini. Untuk sapi kurban besar ya? Alhamdulillahnya wabah juga tahun ini Mengurangi, steril. Pak. Iya, iya, iya. Ini nggak rame. Masih ada tapi sedikit. Kalau itu berkerakang ya, Pak ya? Brahman kuat A. Iya, iya. PO juga aman PO aman ya? Wariso ya, hampir lewat Wariso ya. sampai lewat karena itu ada cross emosinya. Oh. Tapi Wariso tuh makanya ke Wisanggeni. Saya datang Wariso kondisi sakit itu terenyuh banget ya. Aku datang gini, Wariso langsung bangun kakinya gini, gemeter tapi bangun. Padahal sama orang Kanda kata digitu-gitu nggak bangun ya. Disiramnya, saya datang doang Wariso karena kan udah setahun sebelumnya kan aku selalu ke situ kan Wariso kurban ya nanti nih. Itu kayak siap maaf kayak gitu. Ini beneran gemeter ya. Wah, udah. Terus sempat putus asa kan. Mas, aku sapi apa? Wisanggeni. Saat itu kan belum pernah megang setahun sebelum. Sejak itu akhirnya gue megang setahun. Yang lucu itu Condro Ireng buat mertua aku itu PO hitam. PO hitam saat itu masih jarang banget ya. Banget. Aku bawa Condro Ireng. Nih hari ini kita mau bawa ke Bandung. Entah kenapa. Apa kita ini kenapa? Entah PMK atau apapun pokoknya dia aja. Naik ke mobil. Nyampe sana pagi-pagi rakyat udah gini, warga udah gini kan. Waduh, kan warga ngeliatnya takutnya wah nggak satu itu. Gue masuk, gue bisikin. Condro Ireng, kita turun ya. Tolong please kalau sakit tahan, jangan ini takutnya jadi berita. Tolong ya jangan diliatin. Terus dia, ya saya anggap ngerti, udah gitu. Turun dia, set diam dulu. Terus dia jalan gini, pelan-pelan gini. Sengaja begitu loh. Sengaja. Sampai kita gini. Kan kameramen sama aku tuh udah. Aduh gimana? Orang warga udah gini. Udah mobil udah hakim. Dia bener gini. Pelan-pelan dikit-dikit. Sampai ke itu. Gak ada yang orang toko itu. Sampai kita gini. Kok dia ngerti ya? Kok dia ngerti? Cuma saya ngomong gitu. Kamu tahan please. Cuma liatin aja. Turun. Masa sapi gitu pelan-pelan? Tik gitu. Tapi ada satu hal A, yang saya pribadi itu nggak kuat ketika melepas. Biasanya kan kalau kami nih di peternakan itu ada satu
icon lah yang kami sayangi atau maskot lah. Ya. Yang feel-nya itu udah berasa. Ya. Ketika dia alhamdulillah dimuliakan sama orang lain, ketika kita mau lepas, dia itu terkadang menunduk dan nangis di depan kita tuh. Wah, itu saya paling gak kuat. Dia bilang, Ya. alhamdulillah sudah dimuliakan. Tapi ya, bismillahirrahmanirrahim. Rasa melepas itu masih ada, mohon maaf, gak ikhlas gitu loh. Ya. Itu yang berat kalau saya pribadi. Beberapa hewan bahkan saya sampai antrin langsung ke lokasi pengkurban. Saya pamit, udah gak kuat. Nah, itu. Ya, walaupun kata orang kan secara alamiah sapi emang mengeluarkan air mata. Betul. Tapi tetap menurut aku sih ada rasa yang itu iya. Dan dia mau mengucapkan Iya. bahasa minta maaf, terima kasih sudah Iya merawat. itu. Iya. Betul ya? Kayak Grando ngasih kaki. Kayak gitu tuh maksud saya, oh dia tuh makasih kali ya kayak gitu-gitu. Kalau bicara kurban memang banyak keajaiban yang tanpa kita rasakan Kejadian di perjalanan selama pembentukan. Iya. Di tahun lalu yang kita jualan, kan kita jualan cuma 30 ekor. Sisa 4. Yang bikin saya sedih itu kan sapi-sapi itu kan udah saya kasih tahu dikurbanin dan mereka itu kan bertemu dengan partnernya itu entah dengan siapa. Yang bikin saya sedih empat sapi ini, dia gimana ya mereka ya nunggu dengan siapa kurban kan bukan masalah untung rugi jualan. Kalau untung rugi jualan gue tinggal sembeli jadi ini. Tapi kan mereka nungguin saya sholat tahun lalu udah cerita ke Mas Anu, sholat Isya di RCTI, doa sampai kena agak nangis itu. Ya Allah nih 4 sapi ini kasihan ya Allah kasih partnernya untuk memuliakan. Udah selesai amin. Bunyi HP. Mayor tadi saya itu masih mayor. Bro masih ada. Itu padahal udah berkali-kali nggak respon. Bro masih ada. Berapa lagi? 4 semua. Tahun lalu langsung sujud. Ya Allah. Kayak balik lagi bukan masalah jual belinya. Saya tuh cuma beban nih sapi kan punya rasa. Dia tuh, weh kurban nih gue nih gitu. Terus kok yang lain udah kok gue belum ya kayak gitu. Itu beneran amin. Ting. Bro masih ada gitu. Dan alhamdulillah ya kayak tahun ini beliau puas. Balik lagi. Yang kisah trotol lucu juga ya. Iya. Trotol tuh dari mana Mas? Dari Trotol itu saya pantai dapat mana? dari Kebumen? Bukan, Gresik. Bagus banget bentuknya totol kayak macan tutul. Kontes Tulungagung dulu udah ikut, tapi Plus Pedet. Kayak macan tutul. Nah akhirnya aku suka kan. Tiba-tiba suatu hari Mas Irfan mungkin, Mas Irfan nih udah laku nih trotol. Lah kok laku? Siapa yang beli ini? Tak beli balik. Nggak dikasih. Ujungnya nitip sembelihnya di sini. Pas dateng nih, trotol. Sama aku juga. Sebelum ke Bapak, sempat ditawar sama Mas Haikal dulu buat keran. Ya. Kan? Oh iya. Pada suka juga semuanya kan? Ini luar biasa. Tapi seneng ya ketemu orang-orang. Rasafikul Khairat ini namanya. Berlomba-lomba semuanya dalam kebaikan ibadah sunnah ini. Dan yang diuntungkan tuh mereka yang bukan maaf yang berduit, tapi yang punya kualitas. Dan yang punya kualitas nanti tuh korelasinya kepada mereka yang telaten dan yang siap untuk merawat sapi dengan hati. Karena merawat sapi dengan uang sama dengan hati beda ya Pak. Beda. Kita pakai pakan semahal apapun kalau tanpa sentuhan tidak akan jadi. Saya ngerasain Ini beli sapi ratusan juta. pernah sampai udah kamu mau makan nasi padang pun saya beli gitu. Nasi goreng gitu. Karena dia sakit, ayo keju saya beli, pokoknya mau sehari 1 juta pun saya kasih. Yang penting kamu makan gitu, makan sama semua. Tapi nggak mau makan. Nggak bisa, harus pakai hati sakit. Nggak bisa. Nggak boleh dipamerin. Ini loh. Nggak bisa. Iya. Itu kayaknya sapi om, itu nyawa soalnya. Tidak bisa. Iya. Orang yang usaha sapi money oriented habis di kami. Musiman paling ya. Musiman. 1 tahun hilang. Nggak akan bisa bertahan. Iyalah kan biaya pakan sama harga jual berikutnya juga nggak masuk akal. Sebetulnya. Iya sebetulnya kan. Kalau dihitung keluar dan masuk. Sama yang mentalnya, kalau dia ketemu dengan, mohon maaf, sapi sakit apalagi mati, stres gitu yang cuman money oriented. Bubar gitu. Tapi kayaknya alumni PMK hatinya udah double. Oh, udah double. Kemarin saya udah intim sih. Bali. Ayo Pan.
Bali dengar-dengar ada yang jumbo ya Bali. Oh iya iya iya. iya. Oh belum nyampe. Medan sama Padang udah dikuasai ya. Oh iya iya. Sapi sawit di sana, sapi yang diumbar di bawah sawit, sapu bersih. Ribuan. Sekarang agak susah ya. Jadi Riau nawarin sapi kalau cocok. Nah, Langsung satu pulau ambil, semua ambil. Semua sama. Sak pulau-pulau Iya, nanti yang di bawah Bahkan, Padang bahkan. yang bagus-bagus, yang biasa-biasa. Yang nanti di mau ke bawah. Bangka Belitung itu? Oh bukan ya? Oke guys, sudah dulu ini mulai internal ya fokus. Udah nggak pakai kamera lagi, oke, bye bye, assalamualaikum. Dah.